maka itulah yang menjadi pegangan. Dan apa juga yang kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah dijauhkan sejauh-jauhnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang cintakan aku, kelak mereka akan bersamaku di dalam syurga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, benarlah Nabi dalam berbagai sabdanya. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah hidup di permukaan bumi ini. Maka sesungguhnya orang yang bijak pandai itu bukanlah orang yang mempunyai berbagai-bagai kelulusan daripada berbagai-bagai universiti. Orang yang bijak pandai itu bukan orang yang memiliki bergulung-gulung sijil atau syahadah, melainkan orang yang bijak itu sesungguhnya adalah mereka yang pandai memanfaatkan peluang dan waktu yang Allah beri untuk dia melaksanakan amal-amal saleh untuk bekalan kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah kita orang yang bijak, sebenar-benar bijak, ya. Yakni kita gunakan waktu yang ada ini menambahkan lagi ilmu, iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada masa yang sama juga diingatkan, hadis Nabi menyebutkan barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi dia tidak mendapat hidayah petunjuk Allah, itu maknanya bukanlah dia semakin dekat kepada Allah, melainkan dia adalah semakin jauh. Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah daripada sifat dan keadaan demikian. Perhatian sekalian, kita sudah menyentuh lebih kurang tentang bagaimana keadaan Islam. Yang kita bicarakan adalah Islam, yakni keadaan umat Muhammad dalam sepeninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak-nampaknya waktu itu sudah mulailah adanya kocar kacir, ya, sudah adanya perbalahan dan perpecahan. Maka dengan adanya peranan-peranan ulama dahulu yang begitu gigih, siang malam mereka menyampaikan yang hak, dengan demikian hancurlah yang batil itu. Maka oleh karena itu tuan-tuan, walau bagaimanapun hebatnya pahaman-pahaman yang namanya Syiah waktu itu, Murji'ah, Mujassimah, Mu'tazilah, Syiah dan yang sebagainya, tetapi mereka tidak dapat peluang nak menyampaikan ajaran-ajaran mereka disebabkan disekat, ya, dibendung oleh ulama-ulama yang muktamar itu. Kemudian belakangan dan kebelakangan ini ulama-ulama yang berkaliber sudah tidak ada lagi. Barangkali ada ilmu tapi tidak ada wibawa, ya. Banyak kelemahan-kelemahannya. Akhirnya dengan mudah, malah dengan terang-terangan, bukan hanya dengan mudah, dengan terang-terangan, mereka yakni para penyeleweng-penyeleweng ini menyampaikan ajaran mereka di tengah-tengah khalayak ramai. Yang punurnya kita tak boleh komen, jangan komen, no comment. Nah, inilah yang kadang-kadang yang menjadi masalah. Nah, ditambah lagi dengan kesibukan kita, konon-kononnya jangan kita mencari huru hara, sebab nanti kalau huru hara banyak masalah-masalah lain Pak yang timbul. Ya boleh-boleh saja, ya, benar-benar saja, oke-oke saja. Tetapi walau bagaimanapun kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang bercanggah dengan akidah Islamiyah itu tumbuh dengan suburnya. Maka Nabi tadi menyebutkan man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang cintakan aku, kelak dia bersama aku dalam syurga. Cinta yang dimaksudkan di situ ialah menyebarkan, menebarkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya kita cinta. Kita sampaikan ajaran Nabi yang benar. Sebagaimana kata Nabi, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan kalianlah daripada aku, tapi pastikan sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
walaupun sepatah dua patah, seayat demi seayat. Yang jelas dalam hadis Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwa dakwah yang benar itu tidak boleh dipadamkan begitu saja. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak adanya perlawanan itu, maka ajaran-ajaran yang menyeleweng ini tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, katanya. Nah, jadi kembalilah kita sedaya upaya ilmu yang ada ini menyampaikan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh mereka yang tadi melabelkan dirinya dengan berbagai-bagai label, ya. Sesudah terjadinya peperangan Siffin, peperangan Siffin inilah peperangan saudara sesama Islam, yaitu antara tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan ini ketika itu menjabat jabatan gubernur Syria, yakni dia punya jabatan waktu itu besar, gubernur. Gubernur itu maknanya menteri besar lah, ya, negeri Syria sekarang. Yang waktu itu tahun 30 Hijriah, ya, timbul pula firqah Khawarij. Daripada perang Siffin itulah keluarnya atau munculnya satu lagi firqah namanya Khawarij. Siapa itu Khawarij? Khawarij ialah orang-orang yang keluar daripada kumpulan Sayyidina Muawiyah dan mereka yang keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali. Mereka yang keluar ini daripada parti, sekarang cakap parti lah, sekarang paham ya. Mereka yang keluar daripada parti Muawiyah dan yang keluar daripada parti Sayyidina Ali, mereka ini bergabung bentuk satu parti lagi namanya Khawarij. Jadi Khawarij ini adalah kumpulan daripada dua yang keluar daripada pihak Muawiyah dan yang keluar daripada pihak Sayyidina Ali. Mereka ini bergabung menjadi satu, diberi nama Khawarij. Khawarij itu asal katanya kharaja, keluar, ya. Jadi kalau Khawarij orang-orang yang keluar daripada dua kumpulan tadi, yakni kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah. Nah, untuk lebih jelasnya tentuan boleh baca sejarah ringkas Fahaman Khawarij dalam buku ini nanti insyaallah. Pada permulaan abad yang kedua Hijriah, pada permulaan abad yang kedua pula timbul pula lagi kaum Mu'tazilah. Ingat ya, tadi Khawarij, ini pula Mu'tazilah. Siapa ini Mu'tazilah? Mu'tazilah ialah suatu kaum yang dipimpin oleh Wasil bin Atha. Dia punya chipnya adalah Wasil bin Atha, yang lahirnya pada tahun 80 Hijriah dan sudah mati lah 113 tahun di 113 Hijriah anggap. Dan Umar bin Ubaid, ini dua dia punya pelopor, ya, promotor atau pelopornya dua, yakni Wasil bin Atha, Umar bin Ubaid. Dua-duanya sudah lillah, yakni innalillah. Kaum Mu'tazilah ini pula mengeluarkan fatwa, pendapat, pahaman yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil, yang berlainan dan berlawanan dengan i'tiqad Nabi. Maknanya ajaran yang disampaikan oleh kaum Mu'tazilah ini adalah bercanggah dengan ajaran Rasulullah dan juga bercanggah dengan ajaran-ajaran sahabat. Ya, kalau ajaran sahabat kan tentunya benar ya, Khulafa'il Mahdiyyin Ar-Rasyidin katanya kan. Nah, apa di antara fatwa-fatwa Mu'tazilah yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang unik-unik ini? Di antara fatwa-fatwa yang ganjil daripada kaum Mu'tazilah itu ialah adanya manzilah bainal manziltain,
Apa yang dimaksudkan manzilah bainal manzilatain? Yakni kata mereka ada tempat di antara dua tempat, ada tempat yang lain selain surga dan neraka. Ada tempat yang lain lagi, ya, tidak surga, tidak neraka. Namanya apa? Manzilah baina manzilain. Nah, kalau manzil ini, kalau orang Arab bilang kan manzil. Manzil itu rumah lah, mana tempat. Ada tempat selain daripada surga dan neraka. Itu namanya manzilah. Yang ini tidak pernah disampaikan Rasulullah. Tak ada ajaran dalam Islam macam itu. Artinya ikut kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada ajaran macam itu. Tempat di hari akhirat itu hanya dua. Kalau tak surga, neraka. Ashabul yamin, ashabul shimal. Kalau tidak pihak kanan, pihak kiri, itu saja. Tak surga, neraka. Nah, ya. Tak ada pula yang lain-lain lagi. Tapi Mu'tazilah berpendapat seperti demikian. Paham tuan? Paham? Nah. Kemudian banyak lagi, bukan itu saja, banyak lagi fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat pahaman Mu'tazilah yang bercanggah dengan kita ahli sunnah wal jamaah ini. Di antaranya apa lagi? Dia kata umpamanya fatwa yang mengatakan bahwa sifat Tuhan tidak ada. Tuhan itu tak bersifat. Padahal kalau kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita beriman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 mustahil, ya. Satu yang harus, dan itu tidak hanya sekedar itu. Yang namanya bagi Allah Ta'ala itu tidak ada batas. Bukan hanya 20 itu sifat-sifat yang wajib, 20 itu hanya sifat-sifat yang mustahil, satu sifat harus, banyak. Tetapi yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui sebagai dasar 20 itulah. Itu pun kadang-kadang tak paham juga. Nah, tapi macam pura-pura paham aja lah supaya lancar nih. Ya. Nah. Mereka mengatakan bahwa sifat Tuhan tidak ada. Dia kata bahwa Quran itu makhluk. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan ruh saja, tak ikut dengan tubuh. Ya. Kemudian beliau katanya, tidak ada bahwa Quran itu makhluk, bahwa Mi'raj dan itu dengan ruh saja, bahwa pertimbangan akal lebih didahulukan daripada hadis-hadis Nabi. Jadi kalau seandainya ada hadis Nabi itu bercanggah dengan akal, mereka tolak itu hadis, mereka ikut akal. Memanglah ya, kalau ikutkan akal, Nabi Muhammad itu Mi'raj itu tak masuk di akal kalau akal, ya. Tapi ini kan bukan makanan akal, ini makanan iman, ya. Dia bukan pada garis akal, tapi garis iman. Tetapi tadinya Mu'tazilah memang begitu. Dia lebih mengutamakan akal daripada Quran, daripada hadis. Sehingga kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi, di mana jika bercanggah dengan akal mereka tolak. Ya. Bahwa surga dan neraka akan lenyap, akan habis, dan lain-lain fatwa lagi yang keliru, ya. Untuk lebih jauhnya, bacalah bab Mu'tazilah dalam buku ini juga, di mana akan diterangkan fatwa-fatwa mereka yang keliru dan yang keterlaluan, keliru dan bercelaru, ya. Oke. Kemudian ada lagi pula pahaman Qadariyah, ya, Qadariyah. Tapi bukan Qadariyah Trakol itu pula. Yang mengatakan bahwa perbuatan manusia dicipta oleh manusia sendiri. Aku nak buat boleh jadi, aku tak boleh buat tak jadi, kira begitu, ya. Itu dia mengatakan bahwa manusia itu adalah full power, ya, tak ada kena mengena dengan Allah Ta'ala, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah.
hak mencipta telah diberikan Allah kepada manusia. Dia kata hak mencipta Allah beri kepada manusia, justru itu manusia boleh membuat apa yang dia suka, tak ada kena-mengena dengan Allah. Sehingga katanya Allah tidak tahu dan tidak peduli lagi apa yang akan dibuat oleh manusia. Allah tak tahu. Engkau nak terantang terungkup, engkau punya pasal begitu. Jadi buruk baiknya tidak lagi berada di tangan Allah, melainkan di dalam genggaman manusia. Demikian pula pahaman daripada siapa? Qadariyah. Kalau bahasa kita, ini orang bergantung semata-mata kepada takdir. Habis. Kemudian ada lagi pula pahaman Jabariyah. Di mana Jabariyah ini telah mengatakan bahawa sekalian yang terjadi dari Allah. Kembalikan tadi pula, manusia tak punya daya apa-apa, manusia tidak punya usaha apa-apa, manusia tidak punya ikhtiar dan sebagainya. Jadi kalau pahaman ini, itu namanya kalau sudah secupak tak segantang, itu dah dia. Itu kan pahamkan oleh Jabariyah ini. Kerja pun 1000, istilahnya lah. Kerja pun 1000, tak kerja pun 1000, ya kan? Secupak tak segantang. Kalau orang kampung saya lah, kerja 1000, tak kerja 1000, baik kerja tak kerja dapat 2000. Ya kan? Kerja 1000, tak kerja 1000 juga, bagus kerja tak kerja dapat 2000. Ini pahaman Jabariyah ini pahaman yang jumud. Maknanya kalau kau sakit berobat macam mana pun, kalau Allah kata sembuh tak berobat pun sembuh. Sebaliknya kalau kamu sakit berobat pun, kalau Allah kata tak sembuh juga. Makanya mereka itu menunggu apa adanya. Ya, ini pahaman Jabariyah, pahaman pemalas yang menunggu apa adanya. Habis, kemudian lagi pahaman Mujassimah. Banyak ya. Pahaman Mujassimah ini seperti apa pula? Yakni pahaman yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dia kata Allah itu ada tangan, ada kaki, duduk di atas kursi, turun naik tangga, sama dengan manusia. Mujassimah. Mujassimah ini mereka sekarang di Singapura ada ajaran Mujassimah ini. Cuma dia tidak terang-terangan, dan mereka tidak sebut paham Mujassimah. Dia mengatakan hakikatul insan. Dia belajarnya hakikat insan. Di rajahnya manusia itu digambarkannya ada kata tangan manusia ini Allah, kepala manusia ini Allah. Jadi maknanya manusia dengan Tuhan itu dah sama. Allah yang menjadikan sama dengan yang dijadikan. Begitulah pahaman Mujassimah. Ini tuan-tuan, nanti kalau tuan-tuan duduk-duduk di kedai-kedai kopi, dengar orang cerita macam kita paham lah apa paham orang ini. Ya. Tapi dia dengar aja lah, ada yang ubah sekali. Kurang sesat tak? Sesat tak? Kenapa? Kurang sesat. Sesat. Ini yang keluar pada Islam semuanya. Ya. Ini semuanya terkeluar daripada Islam. Nabi kata, kulluhum dhalun wa kulluhum finnar. Semua mereka itu pada kedudukan sesat dan semua mereka itu berada dalam neraka. Illa firqatan wahidatan, terkait satu kumpulan yang selamat. Itulah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Tuhan adalah cahaya seperti lampu dan lain-lain kepercayaan. Ini paham Mujassimah ini, Tuhan katanya macam cahaya, tak nampak dan sebagainya. Nah, kemudian lahir pula lagi pahaman-pahaman yang keliru tentang tawassul dan wasilah, tentang ziarah, istighasah. Sebab kita tengok pula nanti macam ziarah-ziarah ini bid'ah, membaca membaca Quran, baca Yasin di kubur bid'ah, itu dia termasuk itu. Istighasah, mengadakan istighasah, ini semuanya bid'ah semua.
dari Ibnu Taimiyah yang semuanya merosakkan dunia Islam dan kaum muslimin. Pahaman-pahaman inilah yang menjadikan kita porak-poranda, berpecah belah di antara satu dengan yang lain. Ini segi pahaman, belum dari segi mazhab pula tuh. Nah, mazhab pun kadang-kadang menjadi perbalahan juga ya. Adanya ini nanti ada disebut dengan Wahabi. Ada lagi Wahabi. Wahabi ini mirip dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah, mereka sebut Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kononnya mereka ini mengikut Nabi Muhammad. Sebenarnya keliru. Muhammadiyah ini sebenarnya mereka mengikut Muhammad, anak daripada Wahab. Itu maka disebut Wahabi. Wahabi ini memang seorang ulama yang tersohor, memang ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada anak dia 2 orang, yang tua namanya Ishaq, yang tua namanya Muhammad. Anak yang tua ini Ishaq ini ikut bapaknya, orang yang warang, orang yang berilmu. Si Muhammad ini juga lebih hebat ilmunya daripada abangnya Ishaq ini. Oleh karena itu dia banyak anak murid, banyak pengikut. Maka zaman Saud dahulu, Saudi ya, dia gunakanlah si Muhammad ini menjadi tali baru dia dengan memberikan bermacam-macam kemudahan, ya, macam-macam keistimewaan untuk mempengaruhi orang ramai. Oleh karena itu Muhammad bin Abdul Wahhab ini dialah ulama yang disebut ulama kerajaan. Ya, itu makanya ada Wahabi itu. Jadi mereka Wahabi yang di sini disebut Muhammadiyah. Jadi kalau kita tak paham Muhammadiyah ini pun ikut Nabi Muhammad, sebenarnya tidak, mereka itu mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itulah dia Wahabi. Nah, baik, nanti ini baru mukadimahnya. Pahamkan siapa disebutkan tadi. Yang penting mana yang kita sebutkan ini jangan masuk dalam golongan manapun. Aku rasa Ustaz aku nak masuk Jabariyah aja lah. Jangan. Atau Ustaz aku nak masuk Mujassimah saja lah. Jangan. Ini adalah yang disebutkan ini yang menyeleweng tadi. Hanya satu yang tidak menyeleweng, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Singapura tu ada Muhammadiyah tu apa Ustaz? Ya? Adik-adik dia lah. Kemudian kita lihat barulah muncul kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad yang ketiga Hijriah. Barulah adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai reaksi daripada firqah-firqah yang sesat tadi. Maka pada akhir abad yang ketiga Hijriah timbullah golongan yang bernama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diketuai oleh seorang ulama besar dalam usuluddin. Usuluddin ada apa? Tauhid, ilmu tauhid. Di mana syekh ini bernama Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau inilah pengasas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka inilah tadi saya katakan salah satu di antara batu tembok yang besar yang menghalangi majunya, munculnya pahaman-pahaman yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan ahli sunnah saja atau sunni. Sunni itu kita sebut sunni itu maknanya ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada kalanya dipendekkan, disotpomkan sebutannya. Umpamanya tadi disebut dengan sebutan ahli sunnah saja, tak ada jemaahnya. Padahal lengkapnya Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tapi kadang-kadang tak sebut demikian, hanya sebut ahlu sunnah. Atau kadang-kadang dipendekkan lagi sebutannya, disebut dengan sunni. Macam kita ini semuanya sunni. Maka kadang-kadang perbalahan antara sunni dengan syi'i katanya. Syi'i itu mana syiah lah tu. Sunni itu ada sunnah wal jamaah. Nah, oke. Kadang-kadang disebut sunni saja, dan kadang pula disebut asy'ariyah atau asy'ariyah. Ini disebut di segi penggunaan kata-kata. Macam-macam orang sebut asy'ari atau asy'ariyah. Kalau asy'ari itu maknanya pengikut Imam Abu Hasan Ali Asy'ari, itu maksudnya. Ini segi penggunaan kata. Tapi kalau bagaimanapun mesti nak dipahami. Ini apa pula lagi ni katanya? Apa benda sunni? Tetap sunni itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak faham. Kata Nabi, ma'riful istilah nisful iman. Mengetahui istilah-istilah juga termasuk iman. Tadi menggunakan kata asy'ari atau asy'ariyah, menggunakan sunni atau sunnah. Itu mengetahui itu semua juga adalah iman. Artinya kita mesti mengetahui istilah-istilah yang dipakai. Orang-orang Syiah memanggil ketua dia bukan cip, bukan bos, tapi disebut imam. Kita yang imam pula kita sebut Pak Imam. Mereka itu bukan imam, itu maknanya mereka itu ketua. Yang top-topnya itu yang hebat-hebat begini imam. Itu kan istilah juga. Baik. Kemudian kita pelajari sedikit sejarah ringkas guru besar ini adalah guru besar maknanya Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Mutridi. Bagaimana sejarah lengkap beliau? Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Asy'ari. Itu salasilah dia. Salasilah keturunannya. Jadi mesti nak jelas siapa bapak ini, siapa bapaknya apa, itu mesti nak jelas. Kita juga harus nak tahu tu. Kau nak siapa? Kau nak sekolah. Sekolah kau nak siapa? Entah-entah kita saudara weh. Ya kan? Mana tahu. Sekali jumpa ujungnya, kita saudara lah bro. Mari duit. Duit kau di aku. Ya. Kita tak tahu kadang-kadang salah silah kita. Kita tahu kita hanya ayah dan atuk aja. Yang kita tak tahu dah. Ya kan? Yang kita mana ayah daripada atuk kita tak tahu. Apalagi pula ayah daripada atuk kita di atas kadang-kadang tidak tahu. Hanya tahu dua saja. Aku anak si Polan. Si Polan tu ayahku tu nama bapak dia, ayahnya tu aku si Anu. Siapa pula ayah si Anu ni? Anu. Padahal tak tahu. Ya. Itu mesti jelas. Makanya orang Arab namanya kurang-kurang dua, dia tak boleh satu. Ya. Makanya nama yang satu yang tidak ada dua di dunia ini hanya Arab. Walaupun Hasan, kita kan banyak Hasan kan, tapi tak mungkin Hasan yang lain sebab dia ada nama dia, nama ayahnya, nama atuk dia. Itu tak boleh lagi. Ya. Kita hanya nama ayah saja, nama atuk dah tak ada. Ya. Baik, kemudian siapa pula Abu Musa Asy'ari? Siapa pula Abu Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Bermana kalau kita tengok silsilah keturunan
Abu Hasan Ali Asy'ari ini ada sangkut pautnya dengan Rasulullah. Ya, sebab apa? Sebab situ Abu Musa beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal. Nah, ini sahabat ya. Tuan-tuan sekalian, kalau sudah golongan sahabat ini bermakna sudah masuk surga, ada sertifikat masuk surga. Tidak semuanya sahabat. Mana sahabat ini ada dia punya kategori yang boleh disebut sahabat. Nah, ya. Jadi di sini Abu Musa adalah sahabat yang rapat dengan Rasulullah SAW. Habis kemudian Abu Hasan ini pula lahir di Basrah, di negeri Irak, di mana beliau lahir tahun 260 Hijriah yang lalu. Yakni 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i meninggal 55 tahun, lahirlah si Abu Hasan Ali Asy'ari. Dan beliau juga meninggal di Basrah pada tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Ya. Ya, Aziz umur 84 tahun, meninggal semalam ya. Baik. Beliau pada mulanya adalah murid daripada bapak tirinya, di mana bapak tirinya seorang ulama besar kaum Mu'tazilah. Ya. Bermakna kalau kita tengok, beliau ini pun mula-mula belajar dengan guru yang tak betul juga. Tapi dia adalah bapak tiri dia. Oke? Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai. Itulah nama bapak tiri Abu Hasan Ali Asy'ari yang bernama Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai, yang sudah meninggal juga 303 tahun yang lalu. Tetapi kemudian beliau taubat, dan keluar daripada golongan Mu'tazilah itu. Dia keluar sebab dia nampak ajaran itu nampaknya sudah tak betul. Pada masa itu, yakni abad ketiga Hijriah, banyak sekali ulama-ulama Mu'tazilah yang mengajar di Basrah, mengajar di Kufah, mengajar di Baghdad, di mana-mana lah istilahnya. Ulama-ulama Mu'tazilah ini banyak menyampaikan pengajaran-pengajaran yang mana ajaran disampaikan tentu saja yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bayangkan itu. Ada tuan-tuan 3 orang Khalifah Abbasiyah, yaitu siapa? Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, (198 218 Hijriah). Kemudian Al-Mu'tasim 218 hingga 227 Hijriah. Kemudian Al-Wasiq 227 hingga 230 Hijriah. Adalah khalifah-khalifah penganut paham Mu'tazilah, atau sekurang-kurangnya penyokong-penyokong yang utama dari golongan Mu'tazilah. Ini yang 3 orang ini bukan kecil-kecil anak. Ini istilahnya sudah termasuk ulama kabir, berpengaruh. Sekali dia cakap, kalau 10 orang dengar, paling-paling tak ikut 1 orang, 9 mesti ikut punya. Begitu hebatnya 3 orang yang disebutkan ini. Ya. Dalam sejarah dinyatakan bahwa pada zaman itu terjadi apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk.
waktu itu pula tengah berlakunya satu pahaman yang mana dikempenkan mesti Al-Quran itu disebut makhluk. Padahal Quran itu apa? Qadir. Sebab dia adalah kalamullah. Quran yang kita maksudkan tentuan bukan Quran yang ini tentu bukan itu. Quran mana kalam Allah, ini salinan. Nah, jadi kalam Allah ini maknanya dikempenkan oleh mereka bahwa ia adalah makhluk. Itu kan bercanda. Allahnya qadim kok cakapnya pula baharu makhluk, kan tak betul itu. Kalau Allahnya qadim, apa juga yang ada pada Allah itu qadim juga, kekal kan? Nah, tapi mereka campaign, apa motifnya? Kita belum dapat jawaban. Apa sebab mereka campaignkan bahwa Quran itu makhluk? Sehingga waktu itu tentuan, siapa juga yang mengatakan Quran itu qadim, bukan ditangkap masuk jail. Kalau tangkap masuk jail, makan kasih, minum kasih, dibunuh, dipancung leher itu. Artinya pahaman itu dipaksakan. Dipaksakan ya. Sehingga tadi kalau siapa berani mengatakan Quran itu qadim, jawabnya mati. Termasuklah waktu itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bayangkan Imam Abu Hanifah itu, beliau ditangkap masuk jail itu sejak Harun ar-Rasyid generasi pertama sampai Harun ar-Rasyid generasi yang kelima. Maknanya kalau bahasa kita, Imam Hanafi itu tua-tua dalam jin. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk memegang jawatan. Jawatan yang mau diberi kepada Imam Hanifah itu oleh Raja Harun ar-Rasyid ialah Qadha'ul Qadha', maknanya hakim besar. Tapi beliau tak mau. Dikasih kemewahan, kemudahan. Kalau bahasa kita semua cukup, rumah besar, kendaraan, sopir, gaji besar, semua besar-besar. Tapi Imam Abu Hanifah tak mau. Dipaksa pun tak mau. Akhirnya dimasukkan ke jail, dikeluarkan dari jail untuk supaya jawatan itu diambil, tak juga. Akhirnya dibelasah, ditendang sana-tendang sini, patah tulang selangka ni, dan tidak diobati. Tulang selangka patah, masuk dalam jail saja, sembuh-sembuh begitu aja. Bukan sehari dua hari saya katakan tadi, dia generasi ke generasi. Bayangkan generasi yang kelima. Kalau satu raja berkuasa 5 tahun, 2 10 tahun, kalau 5 berapa tahun? 15 tahun. Itu kalau 5 tahun, kalau gantinya 20 tahun, sebab mati baru ganti kan raja kan. Ini sampai generasi kelima. Kalau 5 tahun tadi 15 tahun plus 10 tahun 50 tahun. Maknanya 50 tahun Imam Hanafi dalam penderitaan. Akibat apa? Akibat tidak mau memegang jawatan. Itu Imam Hanafi. Tapi kalau Haji Nabi aku tak jamin itu. Iya. Siapa orang yang tak mau pangkat jawatan? Demi pangkat demi jawatan membunuh orang pun tak apa. Demi pangkat demi jawatan kadang-kadang ada konspirasi pun orang buat. Yang tak ada pun diada-adakan. Seperti apa yang berlaku lah, sedia maklum kan. Tapi Imam Abu Hanifah lah. Kata Imam Abu Hanifah, kalau aku dihukum masuk penjara ni ada batasnya. Paling-paling mati habis. Kalau nanti aku dimasukkan dalam neraka, apa hal? Sebab dia tak bersetuju dengan cara kepemimpinan Harun ar-Rasyid yang zalim. Itu maka itu pokoknya. Itu sebabnya Imam Abu Hanifah tidak mau. Nah, jadi pada waktu itu ada satu gerakan apa dia? Yang dinamakan fitnah Quran makhluk. Menekankan pahaman
Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi kalau bahasa kita ini menekankan pahaman yang menyesatkan, nak menyesatkan semua orang. Kalau siapa yang percaya tadi atau ikut tunduk di bawah perintah yang mengatakan Quran itu makhluk, sesat lagi. Yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sepahaman dengan kaum Mu'tazilah. Bukan seekor dua ekor, tuan. Bukan seorang dua orang, beribu-ribu ulama. Itu tidak mau tunduk ya. Dan ini bukan perkara baru. Perkara yang berlaku di Mesir dulu, bacalah sejarah. Bagaimana Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Ridha, ya, di zaman pemerintah siapa itu? Jamal Abdul Nasir kan? Semua dimasukkan dari gantung. Dari gantung dihukum ulama-ulama ini sebab tak mau tunduk patuh kepada pemerintahan. Sampai sekarang. Ini bukan cerita politik, ini cerita dulu punya cerita. Ya. Kemudian sekarang muncul lagi. Maka Nabi pernah berkata, kalau yang dulu-dulu itu muncul balik sekarang, itu dunia nak kiamat. Bayangkan dijatuhkan hukuman bunuh sampai mati 183 ikhwan muslimin. Sebab kemudian mereka ini menolong ikhwan muslimin di Mesir sekarang ini. Sudah diputuskan mahkamah sebanyak 183 orang. Sebab ini orang membantu gerakan Ikhwanul Muslimin. Sama lah macam ini. Cuma dia punya masa yang berbeda ya kan. Dia punya senario nya sama aja. Style itu sama juga. Nah, kalau kita baca gerakan pembantaian Islam di zaman Raja Hasan II, Hasan II itu Hasan Sani, Hasan II. Orang Perancis kata II ini dua, ya. II itu dua, Hasan II di Maroko, Maghrib. Hasan II, Hasan Sani kan, Hasan II. Ditangkaplah ini ulama-ulama ini, tangkap, dibawa naik helikopter, oke. Kemudian sampai di tengah-tengah bandar itu dijatuhkan situ, berkecai lah. Sebab kurunnya tidak mau tunduk dengan pemerintah. Malah ada disebutkan ulama itu dimasukkan ke dalam kandang anjing, kemudian anjing telah menggerogotnya sampai mati. Kemudian jenazah tak boleh diambil, manusia tak boleh masuk, terpaksa anjing juga tarik keluar. Begitu dulu perjuangan mereka menegakkan akidah. Makanya kita apa di perjuangan kita dalam kita menegakkan Islam ini? Tak ada hambatan apa-apa. Tak ada hambatan apa-apa kita. Itu pun malas. Lain tidak serangan apa? Serangan ekon nih. Terlentok di luar. Iya kan? Kita tidak ada usah, tidak ada apa itu hambatan-hambatan. Kita ini dibuai oleh kesenangan itu jadi. Oleh karena itu kita dapatkan keimanan itu pun lemah, iman kita pun menjadi lemah. Mereka dulu tegar, akhirnya mereka kekar. Tentuan lain. Kalau kita mendapat sesuatu itu dengan susah payah, manakala kita dapat kita sayang. Sebab aku nak dapat nih bro, bukan senang tahu bersimbah darah, bercucuran air mata. Justru aku dah dapat, aku tak boleh lepas. Aku nak jadi. Lain kalau mudah, senang dapat, senang habis. Betul tak? Senang dapat, tak susah nak jaga. Di jalan lah senang apa susah. Nilai itu nilai. Baik, kita lanjutkan. Pada masa Abu Hasan al-Ash'ari muda remaja,
ulama-ulama Mu'tazilah sangat banyak di Basrah, demikian juga di Kufah, di Baghdad, bertembak di mana-mana ulama Mu'tazilah. Masa itu masa gilang gemilang bagi mereka. Maka kepala gemilang cemerlang terbilang, ujung-ujungnya terberang gitu. Ya. Karena pahamannya disokong oleh pemerintah. Apa tidak? Pahaman-pahaman mereka itu mendapat sokongan penuh daripada pihak pemerintah. Jadi kalau sudah pemerintah, siapa yang berani melawan pemerintah? Apalagi pemerintah yang tidak punya hati pro, ya tangkap, sumbat, gitu aja kira. Ya. Imam Abu Hasan termasuk salah seorang pemuda yang belajar kepada seorang syekh dari Mu'tazilah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jabai, yang sudah meninggal tahun 303 Hijriah. Pembaca jangan keliru, ya. Pembaca katanya jangan keliru. Ini diingatkan oleh mu'allif, pengarang kitab kita ini. Ini bukan Muhammad bin Abdul Wahab, pembangun mazhab Wahabi di Najdi. Jadi mana, negara Teluk itu, Hijaz, ya. Najdi atau disebut Riyadh sekarang. Itu lain lagi, ini Wahab lain. Itu tahun 1115 sampai 1206 Hijriah. Jadi kata si mu'allif al-kutub, pengarang kitab kita ini, Anda yang membaca, kita semua jangan keliru. Yang disebutkan Muhammad yang di atas dari Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jabai bermakna bukan Muhammad bin Abdul Wahab pembangun mazhab Wahabi. Itu belum ada cerita-cerita lagi, belum ada masuk ke dalam sini. Imam Abu Hasan Asy'ari melihat bahwa dalam pahaman kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalahan-kesalahan besar. Dan kalau mengikuti pengajian-pengajian tersebut, khususnya yang berkenaan dengan tauhid, mereka itu mengaji tauhid, mengaji bukan macam sekarang kan banyak mengaji tauhid lah, mengaji fikih lah, mengaji tasawuf lah, tapi mana satu pun tidak. Iya, ada kawan saya, bukan kawan, murid lah, lama belajar dengan saya, kemudian dia hilang. Saya rasa dalam 2-3 tahun hilang, kemudian terserempak jumpa. Dia pun dah lain, dah tukar pattern. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya. Ini yang saya menung sekarang ini, nengok di mana nampak, macam mana nampak, tapi di mana ya? Dia ceritalah, dulu saya mengaji dengan Ustaz di tempat-tempat. Sekarang saya tak mengaji dengan Ustaz, bagus apa? Sekarang Ustaz saya sudah masuk tasawuf. Allah. Dalam hati aku, bukan aku tak kenal engkau. Begitulah. Belum lagi apa-apa, dah nak melonjak ke atas, nak cepat, ya. Udah terbiasa dengan apa itu yang instan punya. Baik. Yang bertentangan dengan i'tiqad dan bertentangan dengan kepercayaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda, dan banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Itulah pelajaran yang dirapati, yang dirasakan oleh Ali Asy'ari semasa dia belajar dengan guru-guru yang tadi berpahaman Mu'tazilah ini. Dia paham apa yang diajarkan itu banyak penyelewengan yang berlaku. Maka karena itu beliau pun keluar daripada golongan Mu'tazilah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di akan kesalahan-kesalahannya yang lalu. Sebab dia pun tak tahu yang itu salah. Dia pun keluar bertaubat. Jadi tentuan siapa yang pernah belajar ilmu sesat itu nak bertaubat juga. Ya. Taubat. Malah ada lagi main di sunat taubat, pun ada kan? Syarat sunat taubat, banyakkan istighfar kepada Allah. Bukan saja begitu ya, tetapi beliau kehadapan untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah itu. Dan ketika itu dia tidak hanya sekedar
bertaubat daripada pahaman yang sesat itu, malah beliau mulai berazam untuk melawan, ya, untuk menentang ajaran yang tadi menyeleweng itu, ya. Pada suatu hari beliau naik ke sebuah mimbar di Masjid Basrah yang besar itu, Masjid Agung kalau bahasa kita, dan beliau berpidato atas mimbar itu dengan semangat, kobar-kobar, dengan suara lantang yang mana suaranya didengar oleh banyak kaum muslimin yang berkumpul di masjid itu. Di antara isi pidatonya, ucapan beliau ialah, saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, siapa yang sudah mengetahui saya, baiklah. Tetapi bagi yang belum mengenal atau mengetahui saya, maka saya ini adalah Abu Hasan Ali Asy'ari, anak daripada Ismail bin Abi Bashar. Dulu saya berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwa Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Itu pendapat dia dulu, ya. Dan bahwasanya manusia menjadikan atau menciptakan perbuatannya serupa dengan kaum Mu'tazilah. Sekarang, ini dia mustihakan dirinya. Sekarang saya nyatakan terus terang bahwa saya telah taubat dari pahaman Mu'tazilah, dan sekarang saya lemparkan i'tiqad Mu'tazilah itu seperti saya melemparkan baju saya ini. Ketika itu apa? Dibuka itu baju jubahnya, dibuang dia. Dan saya siap, dan saya setiap saat bersedia untuk menolak pahaman Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Di mana ucapan kata-kata beliau ini ada tertera di dalam kitab Zumrul Islam di jilid yang keempat halaman 67. Bukan omong kosong, ada buktinya. Tertera dalam kitab Syumul Islam jilid yang keempat muka surat atau halaman 67. Ya, nanti kalau tuan-tuan pergi kedai buku, singgah-singgahlah, tanyakan penjual buku itu, ada tak kitab Zumrul Islam? Zumrul, ya, sinar Islam. Di sana ada sebutkan tentang bagaimana si Ali Asy'ari ini menyatakan keluar daripada pahaman Mu'tazilah. Dari mula waktu itulah tuan-tuan, Imam Abu Hasan Ali Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan. Ceramah lain, membuat buku lain, ya, berdebat, bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana. Subhanallah ini. Tapi ilmu penuh di dada. Kita kadang-kadang nak lawan adalah sikut pula. Jadi bahkan orang kalau kail panjang sejengkal jangan laut nak juga lah. Beliau ini kan sudah cukup ilmu di dada. Hari-hari berdebat, bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana, merumuskan, menuliskan dalam kitab-kitabnya i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau yang nama kitabnya, yang beri nama kitab i'tiqad sunnahnya beliau lah, ya. Merumuskan dan menuliskan dalam kitab-kitabnya i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga nama beliau masyhur sebagai seorang ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan pahaman Mu'tazilah yang salah itu. Nah, begitu tuan-tuan, berani di mana-mana, berhujah ya sebagainya. Akhirnya Mu'tazilah lumpuh. Sekarang dibalik tegak balik. Sebab dia tahu tak ada ulama-ulama sekarang. Nah, mana ada ulama sekarang? Jadi itu saya katakan tadi, pahaman-pahaman yang muncul sekarang nih, tak ada siapa yang berani
Tak berani itu maknanya apa? Tak ada ilmu nak counter. Tak ada ilmu. Bukan tak berani itu nanti kena pukul kan, itu tak salah. Tak berani itu nak berdebat, takut. Macam siapa lah sekarang, contoh Zakir Naik. Mana berani imam-imam mereka mendekat beliau? Dia berani face to face. Dan dia tak mau kalau dialognya itu untuk dengar untuk 1000 orang, dia tak mau. Dia mau dengar 10.000 orang. Engkau panggillah engkau punya imam daripada yang sebesar-besarnya dan di atas besar lagi, duduk bersama, dengar. Dia pernah jemput itu imam-imam yang lain itu. Ahmad Didat pun sama. Sebab Zakir Naik ini pun muridnya Allahyarham Ahmad Didat itu. Macam mana buku Bible bewat apa buku tu, semua boleh dihafal ayat sekian, nomor sekian, subhanallah. Itu tak boleh dekat. Macam itu siapa berada dekat? Kalau macam sama dari ada gigi pun tak ada, lebih. Iya. Macam Zakir Naik. Hah? Apa tu? Dia Sunni, dia Sunnah Jamaah. Cuma di mazhabnya mazhab Hanafi ya, salah. Mazhab itu masalah kuliah, bukan masalah usuliyah ya. Begitulah contoh Zakir Naik itulah. Tak ada orang yang berani berdebat dengan dia. Dia di mana-mana saja dunia ini. Malah orang takut berdebat, bukan takut, dia kecil aja, hembus jatuh. Takut orang dengan ilmunya itu orang boleh ikut masuk agama. Itu tayang juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Malah Zakir Naik dalam internet. Baik tuan. Beliau mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari Quran dan hadis, pahaman-pahaman dan i'tiqad Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi, diperincinya dengan sebaik-baiknya. Macam Zakir Naik kan miliknya. Quran kata ini macam, Bible kata ini macam. Coba kalian bandingkan. Ini sama-sama from Allah. Oh hebat ya. Mereka menggeleng-geleng kepalanya dia elek. Berkata Imam Zabidi, pengarang kitab Ittihad Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 kitab. Sedangkan tulisannya saja kitab dia ada 200 buah kitab. Kalau nak lebih jelas boleh lihat dalam Ittihad jilid yang kedua halaman 7. Di antara kitab-kitab yang ditulis beliau ialah Ibanah fi Usuluddin, 3 jilid besar. Maqalatul Islamiyah, Al-Mujaz, 3 jilid besar, dan lain-lain lagi. Bayangkan kitab-kitabnya lain, ceramahnya lain, debatnya lain ya. Itulah orang yang ada ilmu tuan. Maka saya katakan tadi, pahaman-pahaman penyeleweng dulu tak dapat berkembang biak sebab ada tembok-tembok yang dibuat. Ini tuan, bukan saya nak cerita apalah ya. Dahulunya tahun 1989 saya mulai resmi bekerja di Singapura tahun 1989. Saya bertugas waktu itu di Masjid An-Nur, first time sekali. Waktu itu banyak dulu pengajaran-pengajaran di kawasan Urban Muslim itu, ajaran-ajaran yang tak tentu ujung pangkalnya, siapa gurunya, dari mana gurunya, apa kitab yang mereka pelajari waktu itu, tak jelas. Jadi Allahyarham Abu Bakar Hashim, beliau waktu itu masih lagi menjabat Presiden Mahkamah Syariah. Kemudian beliau juga waktu itu menjadi pengurus di lembaga pentatul Masjid An-Nur, dan saya waktu itu pula diterima bekerja di situ. Jadi maknanya seimbang. Jadi bagaimana teori yang beliau buat? Saya waktu itu diantar sebagai duta masjid ke blok-blok untuk mengajar. Berapa lama saya mengajar di blok-blok dulu? Sekarang yang baru mengajar masjid, dulu di blok-blok. Bertahun-tahun dulunya. Jadi dengan adanya program-program yang kita atur tuh, pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan, sehingga mereka tadinya mengajar itu sudah gelisah.
Sebab apa? Sebab sudah diantar kita mengajar di sana. Dan kita ajarkan tuh perkara-perkara yang berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Akhirnya mereka merundur-rundur, lantas tak ada lagi pengajian-pengajian yang namanya tidak jelas, ya. Kemudian waktu itu kita lantik pula, kita bentuk karya-karya, ya. Beberapa blok satu karya. Jadi karya ini adalah sebagai telinga masjid istilahnya. Nah, sedangkan masjid itu adalah mulut mereka. Jadi antara karya dengan masjid, antara jemaah dengan masjid ada hubungan kait yang rapat. Sehingga jika ada di antara karya-karya itu mau mengadakan majelis-majelis ilmu, syarahan dan sebagainya, maka hubungi masjid. Masjid akan turun membantu dari segi logistiknya, pensyarahnya dan sebagainya. Aman, tuan-tuan. Nah, ya. Tapi sekarang saya tak tahu lagi apa ceritanya. Saya dengar pun tak ada mengaji di blog-blog lagi. Tapi barangkali pun tak ada lagi ajaran-ajaran yang tak ada lagi. Apalagi sekarang dikuatkan lagi, ya. Nah, ya. Jadi ini juga salah satu di antara strateginya lah yang kita pakai guna untuk kita nak menghambat ajaran-ajaran yang bercanggah tersebut. Ya. Jadi itulah buat malam ini. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan. Yang jelas pengajian kita ini belum mulai lagi nih, belum. Ini baru mukaddimah aja. Ya, belum lagi, ini baru mukaddimahnya. Dalam mukaddimah ini, umur aku udah pendek Ustaz. Kita tak sampai umur. Kalaupun umur itu pendek, insyaallah mati dalam mengaji, iya kan? Jangan mati dalam mengantuk sudah. Kalau jangan mati dalam mengaji itu, terus mati yang baik. Husnul khatimah. Nanti start mengaji kita ni, manakala kita sampai ke halaman 22 I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di situ kita start. Ini baru mukadimah saja. Pemanasan, ya. Nah, jadi insyaallah Allah bukakan waktu-waktu untuk kita sehingga kita dapat mempelajarinya step by step, ya. Sedikit demi sedikit insyaallah. Wallahu a'lam insyaallah, sehingga kita ketemu kembali pada minggu yang akan datang. Kau simpan cek tak?